Halo lovers, welcome to my channel. Lovers, sebelum saya melanjutkan ke video saya yang selanjutnya, jangan lupa untuk di subscribe bagi yang belum subscribe, agar channel YouTube saya lebih berkembang lagi sahabat lovers. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama saksikan video yang selengkapnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Hari ini saya sedang berada di salah satu desa, yaitu Desa Lepuan, Kecamatan Huat Sorbai, Kabupaten Maluku Tenggara. Siang ini saya sangat senang sekali karena saya bisa bertemu dengan Bapak Yohanes Renrusun. Nah, di sini Bapak ini tahu persis bagaimana cerita tentang bekas lapangan terbang peninggalannya Jepang. Nah, di sini saya mau bertanya-tanya sedikit karena saya juga jujur saja sudah berada di Kepulauan K ini sejak kecil, tapi saya nggak tahu juga posisi lapangan tersebut. Pasti teman-teman yang lain juga belum tahu cerita ini. Jadi kita sudah berada bersama narasumbernya yang tahu persis. Jadi kita langsung saja ya. Oke, Bapak di sini kira-kira maksud dan tujuan untuk mereka membangun lapangan terbang tersebut itu untuk apa, Pak? Dan kenapa bisa ada di Desa Lepuan? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami masyarakat adat Lepuan, termasuk saya untuk menceritakan sedikit tentang sejarah sampai terjadinya lapangan terbang di Lepuan ini. Nah, ini begini teman, bahwa cerita yang ini kami terima dari orang tua. Lapangan ini dibuka pada tahun sekitar 43 pada saat tentara Jepang datang ke Kei. 1943. Ya, 1943. Lama banget. Ya. Jadi pada saat tentara Jepang datang masuk ke Kepulauan Kei, kemudian mereka tentu mereka karena sudah terlibat dalam perang dan mereka sudah punya pesawat-pesawat terbang, sehingga mereka tahu pasti posisi untuk membangun satu lapangan terbang itu bagaimana. Sehingga pada saat itu menurut cerita orang tua kami, mereka datang di sini lalu membangun secara paksa, memaksakan masyarakat di seputar ini membangun lapangan. Tapi tidak ada perlawanan antara. Oh, tidak pada saat itu. Jangankan masyarakat, pemerintah saja waktu itu kan Indonesia kan belum merdeka, masih jajahan Jepang. Jepang datang Jepang datang, terus Belanda keluar, Jepang menjajah selama 3 tahun lebih. Sejarahnya kan seperti itu. Sehingga pada saat itu Jepang datang lalu dengan kerja paksa memaksakan masyarakat, bukan hanya masyarakat kampung ini, tapi seluruh masyarakat Kei yang ada di seputar ini dipaksakan untuk membangun lapangan terbang. Pada saat itu katanya mereka cuma bangun sekitar 1 kilo untuk kepentingan pendaratan pesawat-pesawat tempur pada saat itu. Lalu kemudian setelah Jepang kalah dengan sekutu, mereka kembali. Lalu pada tahun 1959, pada saat pemerintahan orang Kai Athanasius Mebobun, datanglah kepala pemerintah setempat yang sekarang ini disebut camat pulau-pulau kecil. Pada waktu itu namanya Bapak Detelevi bersama-sama dengan Bapak Kopral Tumubun dari Butepra. Butepra ini sebutan untuk koramil di zaman itu. Koramil pada zaman itu disebut Butepra. Mereka pada saat itu kami sudah berusia 3 tahun. Datang lalu mengumpulkan seluruh masyarakat. Lalu mereka meminta kepada masyarakat kalau dapat itu lapangan itu dibangun kembali untuk kepentingan operasi pengembalian Irian Barat ke Pangkuan Republik Indonesia. Sehingga atas persetujuan tua-tua adat di bawah pimpinan kepala desa pada waktu itu, istilah dulu itu orang Kai Athanasius Mebobun, masyarakat lalu kemudian membangun penambahan panjang lapangan itu bukan hanya dikerjakan oleh orang Lepuan sendiri, tetapi sebagian orang seputar sini semua yang bisa itu dikerahkan ke sana. Lalu dibangunlah lapangan itu sampai mencapai panjang yang pernah saya ukur dengan speedometer itu panjangnya 2.800, itu lapangan pacunya. Sementara
Kalau sampai ke ini ya 3.000 meter dengan besar ya. ya 3 km ini, panjangnya 3 km dan lebarnya 150 meter. Nah, lalu akhirnya dijadikan lapangan terbang untuk operasi Trikora dengan Jadi maksud dan tujuannya untuk itu ya, ya operasi Trikora ya pengembalian Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia. Nah, komandan pertama waktu itu kalau saya tidak salah ingat, karena saya sudah usia tahun 59 itu saya sudah usia 3 tahun, lalu kemudian 61 itu tentara sudah masuk di sini, saya sudah usia 6 tahun. Kebetulan sekali bapak saya almarhum Herman Yosef Rendusun itu bekerja juga sebagai sipil AWI, tetapi mereka ada pada seksi perawat radio. Nah, sehingga saya biasanya dibawa ke apa namanya ke lapangan ini. Di kantor bapak punya kantor di situ, kita ada di situ. Jadi pada saat itu komandan pangkalannya istilah pada waktu itu PAU, Pangkalan Angkatan Udara. Kalau sekarang Lanut ya, iya, kalau sekarang Lanut, dulu itu PAU, Pangkalan Angkatan Udara. Dengan komandan yang pertama yang saya tahu itu Kapten Condronegoro, Kapten Udara, Kapten Udara Condronegoro. Nah, beliau jadi komandan di sini. Lalu pada operasi itu juga akhirnya gugur seorang penerbang muda dari Angkatan Udara. Itu bukan karena ditembak Belanda atau itu bukan, tapi pesawatnya sendiri mengalami kecelakaan di sini sehingga gugur Kapten Anumerta Aman Gunadi. Nah, itu akhirnya gugur di sini. Karena lapangan ini, maka petinggi-petinggi Angkatan Udara pada waktu itu yang datang di sini antara lain Sri Mulyono Herlambang, Leo Watimena, Rusmi Nuryadin. Itu mereka penerbang-penerbang Angkatan Udara semua itu pada saat itu berada di sini. Terus kami juga melihat tidak secara dekat, orang tua kami itu bahwa itu pilot-pilot Angkatan Udara itu. Jadi kami sempat lihat waktu itu mereka pakai pakaian merah juga. Seperti ini yang sekarang dipakai penerbang-penerbang Angkatan Udara itu. Nah, lalu di sini juga pada saat itu ada pasukan dari RPKD. Kalau saya tidak salah resimen pasukan khusus Angkatan Darat, tapi yang sekarang yang namanya itu Kopassus itu pernah ada di sini. Kopassus ada di sini, terus ada kesatuan juga yang namanya PSU, Pasukan Serangan Udara. Kebanyakan mereka orang Sulawesi. Nah, itu juga ada di sini. Kemudian ada Seni Brawijaya, Seni Diponegoro, dan ada satu kesatuan lagi. Saya tidak tahu mereka ini tentara atau tidak, tapi disebut sukarelawan karena mereka tidak pakai tanda pangkat, tapi hanya dengan bendera merah putih di lengannya. Itu semua ada di sini. Lalu dari sini juga biasanya pesawat mengangkut pasukan dari sini untuk penerjunan ke Irian Barat pada saat itu. Di sini kalau misalnya pasukan mau berangkat, itu semalam sebelumnya, sehari sebelumnya biasanya dihibur dengan artis-artis. Dulu istilah dulu itu bintang film. Nah, jadi biasanya kalau bintang film mau datang, itu biasanya Marinho sudah berteriak kasih tahu, memberitahukan bahwa masyarakat malam ini silakan datang ke lapangan untuk dihibur oleh bintang-bintang film. Nah, yang sekarang disebut artis-artis itu. Nah, lalu kami sana itu yang saya ingat, datang waktu itu Edi Sud, Bambang Irawan, Lili Suryani, terus Titi Puspa. Ada satu lagi tapi saya lupa satu. Itu mereka kalau datang itu kita ya artinya ini negara dalam keadaan ya mau bilang darurat juga ya. Nah, sehingga pasukan maupun masyarakat dihibur dengan artis-artis dari ibu kota. Nah, lalu kalau artis-artis sudah datang, bintang-bintang film sudah datang hari ini, berarti kemungkinan besar besok malam itu pesawat angkut sudah datang, Hercules yang datang untuk angkat pasukan diterjunkan ke Papua, Irian Barat. Jadi kami masyarakat Tetuan bangga bahwa atas kearifan orang tua kami, mereka mengizinkan tanah ini dibuka untuk diperpanjang
dijadikan pusat lapangan terbang, sehingga itu berpartisipasi ke negara dalam pengembalian Irian Barat. Terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia bahwa sudah memperhatikan orang-orang yang berjasa pada saat itu, sehingga memberikan gelar veteran sekaligus memberikan tunjangan, tetapi belum menyentuh seluruhnya orang Letuan. Mudah-mudahan Ya, ke depan ini kalau pemerintah mau berkenan, pemerintah berkenan, ya kalau bisa ya mengakomodir semuanya. Nah, lalu setelah itu, setelah Trikora itu lapangan itu akhirnya tidak digunakan. Lalu pada tahun, kalau saya tidak salah ingat, tahun 1973 pada saat pelebaran atau rehabilitasi lapangan terbang Langgur ini, Dumatubun, itu di sini juga dijadikan pendaratan sementara pesawat-pesawat Auri ke sini tahun 73. Lalu setelah itu akhirnya tidak digunakan. Tidak digunakan sejak tahun berapa nih Pak? Ya, jadi 1973 itu saja. Oh, 1973 Ya, itu sudah artinya digunakan ya? 1961. Nah, sesudah Trikora itu digunakan sementara pada tahun 73. Setelah itu terhenti sampai sekarang ini. Untuk penerbangan sipil ini, nah, itu sebenarnya kami orang Letuan berkeinginan kalau dapat itu yang sudah ada ini digunakan saja. Iya, Sebagai lapangan yang ya, tetapi waktu itu ada polemik kepemilikan. Kenapa polemik kepemilikan? Menurut salah satu keputusan Kepala Staf Angkatan Perang yang saya masih ingat waktu itu ada dalam bentuk surat tertanggal 23 Mei 1950, itu yang bunyinya bahwa terhadap semua aset-aset yang ditinggalkan oleh pemerintah pendudukan itu menjadi milik negara. Tetapi di tahun yang sama itu juga keluar juga surat edaran Menteri Agraria kepada seluruh gubernur di seluruh Indonesia, bahwa terhadap tanah-tanah yang pernah diambil secara paksa oleh pemerintah pendudukan, yang dimaksud pemerintah pendudukan adalah Jepang dengan Belanda, maka kalau belum ada ganti rugi itu harus dikembalikan kepada masyarakat adat setempat. Sehingga disitulah terjadi polemik antara kami masyarakat adat Letuan dengan Tentara Nasional Indonesia, dalam hal ini Angkatan Udara. Angkatan Udara mengkomplain bahwa ini sudah jadi milik negara, sementara kami masyarakat adat Letuan berpatokan kepada surat edaran Menteri Agraria tahun 50 itu juga. Kenapa kami berpatokan pada surat edaran Menteri Agraria? Karena memang tanah ini dulu waktu diambil Jepang itu tidak dibayar, diambil secara paksa saja. Nah, saya pikir pada saat itu bukan kami orang Letuan saja, kita di semua negara daerah-daerah jajahan itu semua dipaksakan. Jepang ini kan otoriter ini. Nah, pada waktu itu jadi waktu itu kami meminta kepada pemerintah daerah, kami siap menyerahkan ini, tetapi yang penting ada ganti rugi kepada masyarakat. Tetapi pada saat itu mungkin ya kasarnya kami orang Letuan belum bernasib baik, sehingga akhirnya pemerintah daerah kembali mengambil tempat di Ibra lalu dengan terbang. Kenapa waktu itu kami bersedia untuk menyerahkan kalau ada ganti rugi? Kenapa? Karena kami pikir begini, kalau ini dibangun kembali biayanya sedikit, karena tidak perlu lagi digusur. Ya mungkin ada pohon-pohon yang sedikit-sedikit ada, kan bisa dibersihkan saja. Lalu ini panjangnya sudah 3.000 meter, ya panjang 3 kilo ini. Lebarnya 150, sudah memenuhi syarat. Waktu itu untuk biaya ringan terus cepat. Tetapi karena polemik itu, dan hal ini pernah kami bicarakan dengan pemerintah daerah di hadapan Komandan Lanut juga kita bicarakan itu juga, kita ya berpolemik lah. Tetapi pada saat kunjungan bapak-bapak dari yang saya jelaskan tadi itu juga pada saat saya bilang tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Semua masalah bisa diselesaikan. Yang penting mari kita duduk bersama-sama
bicara dari hati ke hati. Kami pertanyakan ini juga, ini sudah untuk berkebun juga sudah tidak bisa. Sudah bisa, tidak bisa. Tapi apa boleh buat? Tidak mungkin lagi di pulau kecil ini bisa dibangun 2 lapangan terbang, kan tidak mungkin. Tapi kita tidak tahu bahwa ke depan itu bagaimana, kita tidak tahu. Nah, tapi yang pasti bahwa sejarahnya lapangan terbang Lekuan ini mulai digunakan oleh tentara Jepang, lalu kemudian pada saat Rikora digunakan. Menjadi kebanggaan kami orang Lekuan ialah kami turut berjuang untuk pengembalian barat. Itulah sejarah. Dan jadi apa yang saya jelaskan kepada Bung ini, itu juga pernah saya sampaikan kepada pembesar-pembesar yang datang pada saat itu, bahwa kami orang Lekuan agak bersedih sedikit. Nah, seandainya pada saat seandainya kalau ini digunakan, maka bisa menjadi menjadi pengobat rindu kami orang Lekuan. Tapi apa boleh buat, semuanya sudah terjadi, ya kita tidak tahu ke depan itu bagaimana. Tapi itu salah satu peninggalan sejarah yang patut untuk dilestarikan ya. Patut untuk dilestarikan. Apalagi seperti saya nih, zaman untuk anak-anak seperti saya kan nggak tahu juga kan lapangan terbang itu. Jadi dengan adanya Bapak menjelaskan seperti ini, saya bisa tahu ada peninggalan sejarah dari kolonial Jepang di Tanah Kei juga. Bahkan di pinggiran lapangan itu ada satu bangunan tua itu, bangunan tua di dalam tanah itu ada sekarang. Wah, keren tuh. Itu bagus sekali kalau saya bisa video untuk sekalian nanti. Jadi sahabat lovers, kita wawancara langsung dengan Pak Yohanes. Nanti sebentar kita langsung ke sana untuk melihat posisi landasan pacunya seperti apa. Saya juga penasaran sahabat lovers. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Oke sahabat lovers, sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lovers, sekarang saya lagi bersama-sama dengan teman saya dan Pak Yohanes. Kita lagi menuju ke bekas lapangan udara yang berada di Desa Letfuan, yaitu peninggalan tentara Jepang. Sahabat lovers, daripada penasaran, ikuti terus channel YouTube saya. Oh, ujungnya ini. Mau kita lihat dari ujung sampai ke ujung? Boleh. Oh, jadi dari sini ya? Ya. Ini kan ya. Oh, mau kita lihat dari ujung ke ujung? Boleh, Pak. Iya. Oke sahabat lovers, sekarang kita sudah tiba di landasan pacu bekas bandara yang berada di Desa Letfuan atau Ohoi Letfuan, dimana ini adalah peninggalan sejarah tentara Jepang sahabat lovers. Nah sekarang kita lagi mau menuju ke posisi titik 0 ya dari landasan pacu bandara tersebut sahabat lovers. Nah Pak Yohanes sudah duluan ya, kita mau menuju ke titik 0 landasan pacunya. Ini landasan pacu ya sahabat lovers, tapi emang zaman dulu jadi mereka hanya menggunakan tanah putih sahabat lovers, tidak menggunakan aspal. Seperti ini sahabat lovers, kurang lebih sangat luas ya tempatnya. Mau muter agar kita mau kembali ke landasan pacu yang paling ujung sahabat lovers. Nah ini kita udah balik, kita
kita mau menuju ke landasan pacu yang paling ujung. Kalian bisa lihat sendiri, kurang lebih sangat panjang ya sahabat lovers. Tuh, jauh banget sahabat lovers, kalian bisa lihat. Saya juga sama sekali belum tahu ya kalau di Tanah Kei ini ada peninggalan dari sejarah pada saat zaman Jepang ini sahabat lovers. Dengan ini saya bisa tahu, alhamdulillah. Dan semoga ini adalah informasi yang sangat bermanfaat buat teman-teman lovers dimana saja berada yang suka banget menjelajahi sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Nah itu lumayan jauh sahabat lovers. Nah kita lagi menuju ke sana. Oke, ntar lagi. Jauh banget landasan pacunya. Ini waktu zaman Jepang tapi sudah sangat bagus ya sahabat lovers. Katanya dulu di sini tuh pesawat segala macam jenis pesawat tempur pun masuk di sini sahabat lovers. Nah, itu masih jauh. Memang rata sekali di sini, bagus, cocok banget untuk dibuatnya bandara di sini. Sangat bagus sahabat lovers. Nah, kita berhenti di sini sahabat lovers, dan kata Bapak Yohanes, bandaranya hanya sampai di situ sahabat lovers, di situ ya. Bandaranya hanya sampai di situ, dan beliau menawarkan kita untuk melanjutkan perjalanan menuju ke bunker atau tempat peninggalan oleh para tentara Jepang. Di sana tuh bunkernya lumayan bagus katanya. Seperti apa? Yuk, mari kita sama-sama saksikan di video yang selanjutnya ya. Ikuti terus channel YouTube saya. Oke sahabat lovers, sekarang kita sudah tiba di tempat dimana katanya di sini ada bunker sahabat lovers. Mari sama-sama kita masuk. Sahabat lovers, kita sekarang lagi menuju ke bunker yang peninggalan Jepang. Jadi ini tempat ini peninggalan Jepang yang berada di lapangan udara ya. Oke sahabat lovers, sekarang kita sudah tiba di bunker dimana sudah disebut oleh Bapak Yohanes bahwa bunker ini adalah peninggalan dari tentara Jepang. Namun bunker ini ditutupi oleh rumput-rumput yang sangat tebal ya. Ya mudah-mudahan saya berharap kedepannya tempat ini dibersihkan lagi agar salah satu destinasi wisata yang ada di Kepulauan Kei, karena ini adalah merupakan peninggalan sejarah yang wajib untuk dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kepulauan Kei. Jadi sahabat lovers, agak sedikit. Coba adik naik. Ya. Tapi masuk ke dalam itu malah bagus. Jadi ini masuknya ke dalam sini ya. Ya. Nah di sini tuh dikelilingi rumput ya sahabat lovers, dan saya sangat takut juga kalau misalkan saya masuk di sana tuh ada ular. Ya mudah-mudahan nggak ada ya sahabat lovers. Oke sahabat lovers, saya sekarang lagi berada di atas bunker yang posisinya di bawah ini bunker ya sahabat lovers. Nah ini adalah peninggalan Jepang yang posisinya berada di sebelah kanan bandara Letbuan, bekas bandara Letbuan yang dulunya adalah yang sudah diceritakan oleh Bapak Yohanes tadi.
Jadi ini posisinya sudah sangat kotor ya, belum dikasih bersih lagi. Jadi coba kita turun lihat. Ini adalah merupakan peninggalan sejarah ya sahabat lovers. Buat teman-teman semuanya yang ada di luar sana yang suka sama perjalanan untuk melihat-lihat sejarah yang ada di Indonesia. Sahabat lovers, kalian bisa lihat ini bunkernya. Di Tanah Key juga ada sejarah yang sangat perlu patut untuk dilestarikan oleh masyarakat dan warga yang ada di seluruh Indonesia. Nah, ini saya sudah di depan pintu bunkernya ini sahabat lovers. Oke sahabat lovers, saya laporkan langsung dari tempat peninggalan sejarah tentara Jepang yang memiliki bunker yang berada di belakang saya sahabat lovers. Nah, di sini saya bersama Bapak Yohanes dengan saudara saya Pak Iwan. Kita laporkan langsung dari sini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman lovers yang ada di luar sana. Dan ini merupakan salah satu peninggalan sejarah ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kedepannya lebih bersih lagi dan lebih bermanfaat lagi buat salah satu tempat wisata kepada orang yang berada di luar Indonesia. Oke sahabat lovers, langsung dari Desa Letuan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dari Kepulauan Kei. Bye bye.